Salam berpikir kritis buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara tentang kejahatan negara di tanah Papua, tapi ini terkhusus di Intan Jaya. Jadi teman-teman yang nanti mau juga selalu ikuti video-video saya lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe kalau di YouTube. Tapi di media lain seperti Facebook, jangan juga lupa ikuti supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi atau bahkan mungkin pandangan-pandangan saya terkait dengan kejahatan atau kolonialisme yang dilakukan oleh Indonesia itu terhadap bangsa Papua. Baik teman-teman, mari kita diskusi. Jadi teman-teman, kejahatan atau kekerasan di tanah Papua itu sebenarnya merupakan kejahatan yang didesain oleh negara Indonesia di tanah Papua. Nah, desain itu seperti yang selalu kita bicara, itu desain itu memang sudah lama. Jadi dari awal pencaplokan negara sudah mengatur itu dan membuat desain konflik di Papua itu hanya supaya bagaimana supaya orang Papua itu kemudian tidak maju, terbelakang, terisolir dan segala macam. Karena ada fakta sejarah bahwa dulu Papua jauh lebih maju dari Asia sama Pasifik. Jadi Indonesia itu terbuang, jauh ketinggalan sekali kalau dibandingkan dengan Papua. Asia sama Pasifik saja itu Papua jauh lebih maju di saat itu sebelum Indonesia masuk mencaplok dan menjajah Papua. Nah, itu mestinya kita harus lihat dalam perspektif itu. Itu artinya kalau dulu saja orang Papua bisa maju, mestinya sekarang itu jauh lebih maju. Tapi faktanya itu justru sekarang itu hancur-hancuran. Kenapa hancur-hancuran dan miskin di atas kelimpahan kekayaan? Karena itu kejahatan yang didesain oleh negara Indonesia. Nah, kejahatan seperti begini yang kemudian itu kita bisa bilang bahwa ini bagian dari kejahatan kolonial yang dilakukan oleh Indonesia di atas tanah Papua. Jadi Papua itu hanya dijadikan daerah koloni oleh Indonesia pasca Indonesia menyatakan diri itu kemudian merdeka yang didukung oleh salah satunya Amerika waktu itu. Nah, ini sebuah peristiwa di mana Indonesia kemudian setelah menjadi negara, Indonesia menipu Amerika dan berbagai macam negara, kemudian Indonesia menjajah bangsa Papua. Waktu itu Timur Leste juga dijajah, tapi syukur karena Timur Leste sudah meninggal. Sekarang beberapa bangsa yang masih dalam hidup posisi yang dijajah oleh Indonesia. Apalagi Papua yang tidak pernah bergabung dengan Indonesia, tapi kemudian Indonesia paksa masuk untuk mencaplok. Nah, sekarang dari dinamika dan rentetan secara umum seperti begitu, itu maka kita juga harus punya cara pandang yang sama. Misalnya di kasus di Intan Jaya. Kasus di Intan Jaya itu karena Intan Jaya itu punya sumber daya alam yang sangat berlimpah. Di situ kemudian ada Blok Wabu, maka negara itu juga mengatur skenario kejahatan di Blok Wabu. Negara itu berusaha untuk melakukan berbagai macam kejahatan, berbagai macam operasi hanya dalam rangka bagaimana supaya masyarakat di Blok Wabu atau masyarakat di Intan Jaya itu kemudian mengungsi dan Blok Wabu itu seakan-akan tanah tanpa bertuan dan kemudian ingin dikuasai oleh negara. Kejahatan kolonial itu kan dalam rangka bagaimana pengurasan sumber daya alam itu hendak mau dilakukan, itu biasanya mereka melakukan dengan cara dua hal. Yang pertama itu bagaimana mereka memindahkan penduduk asli, penduduk setempat atau masyarakat pribumi itu dari sumber daya alam begitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur skenario, kemudian menciptakan konflik dan melakukan operasi besar-besaran. Nah, itu yang sedang terjadi di Intan Jaya.
Cara yang kedua itu adalah cara untuk bagaimana supaya penduduk asli setempat itu harus dipunahkan. Itu juga yang dilakukan oleh negara. Jadi ketika misalnya masyarakat itu mengungsi besar-besaran, pasti akan ada yang korban, terlepas dari korban dari operasi militer dan segala macam, tapi ada juga korban di pengungsian segala macam. Itu hanya dalam rangka bagaimana supaya terjadi penurunan jumlah penduduk asli. Nah, gerakan-gerakan seperti begini ini sebenarnya bagian dari kejahatan apartheid yang dilakukan oleh negara. Jadi ada satu tindakan kebencian terhadap ras dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan hanya dalam rangka bagaimana supaya pengurasan sumber daya alam itu bisa diambil seenak mereka. Nah, inilah rakus dan biadabnya penjajah Indonesia. Jadi mereka memakai negara dan segala macam, padahal mereka bilang bahwa penjajahan itu harus dihapuskan, tapi faktanya mereka tetap menjajah bangsa Papua. Di dunia seakan-akan mereka itu negara yang taat kepada mereka punya konstitusi, tapi di Papua itu mereka melakukan penjajahan yang sekarang sudah 60-an tahun, sedang mau menuju ke 70-an tahun. Tindakan penjajahan seperti begini itu sangat-sangat terasa. Jadi teman-teman dan para pemirsa dimanapun kalian berada, mesti kita harus lihat bahwa seluruh daerah di tanah Papua itu sebenarnya tidak aman. Baik misalnya di pesisir yang migran masuk segala macam yang dilihat seakan-akan aman, padahal itu ada yang namanya itu skenario tindakan marginalisasi yang kemudian dilakukan oleh negara dengan pendekatan misalnya satu pendekatan kebijakan, yang kedua itu dengan persaingan dengan migran, yang ketiga itu ada skenario-skenario konflik-konflik sosial yang kemudian sengaja diciptakan, yang berikut itu keberpihakan negara yang bagaimana mereka lebih berpihak kepada kaum migran, karena bagaimanapun Indonesia itu memang milik kaum Melayu. Jadi Indonesia itu tidak pernah menjadi milik Melanesia, karena Melanesia itu sebuah rumpun yang berbeda, tapi kemudian dibikin seakan-akan dalam stigma-stigma politik yang seakan-akan itu juga bagian. Nah, itu sebenarnya bagian dari tindakan kejahatan, karena kalau kita lihat misalnya dulu Muhammad Hatta bilang mereka itu bangsa yang berbeda, biarkan mereka merdeka. Itu artinya bahwa memang dari awal itu berbeda, tapi hanya karena ambisius Soekarno untuk menguasai sumber daya alam, maka kejahatan itu kemudian dipraktekkan. Nah, hal yang begini yang sedang terjadi di Intan Jaya. Operasi militer besar-besaran, kemudian masyarakat itu mengungsi. Nah, teman-teman bisa lihat kemarin misalnya 12 orang ditembak mati, itu sebenarnya itu kejahatan terhadap hak asasi manusia, masuk dalam kategorisasi pelanggaran HAM berat. Tapi kemudian sayang sekali sampai sekarang Komnas kemudian tidak menetapkan itu sebagai pelanggaran HAM berat. Nah, atau misalnya melakukan penyelidikan dan kemudian menaikkan status, itu pun tidak terlihat. Artinya bahwa seakan-akan ini Komnas HAM juga entah karena takut atau karena bagian dari membangun pencitraan negara misalnya, sehingga independensinya kemudian tidak terlihat. Tapi bahwa tindakan seperti begini kan sama saja dengan memelihara kejahatan yang dilakukan oleh negara, tapi kemudian tidak dilakukan tugas dan tanggung jawab. Itu juga teman-teman bisa lihat tentang perampasan tanah adat di bawah, itu sebenarnya masuk dalam kategorisasi pelanggaran HAM berat. Tapi Komnas HAM sampai sekarang tidak menetapkan itu sebagai pelanggaran HAM berat misalnya. Nah, ini rentetan-rentetan masalah, dan ini masalah Papua. Nah, sekarang teman-teman, begitu terjadi tensi kekerasan yang tinggi dan pengungsian besar-besaran, itu ada niat bagaimana supaya orang itu pengen untuk mencuri, merampok, dan menguras sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat di Intan Jaya. Ini kejahatan serius. Jadi mereka berpikir tentang bagaimana itu membongkar hutan, membongkar semua sumber kehidupan juga dikasih hancur dan segala macam sumber kehidupan dari masyarakat sipil di Intan Jaya, tapi kemudian berpikir tentang hanya bagaimana menguras sumber daya alam yang ada di Intan Jaya, tapi dengan cara yang sangat jahat, yaitu
melakukan operasi militer besar-besaran, kemudian punya motif untuk menguras sumber daya alam, mengusir warga dari tempat di mana mereka tinggal sampai lari ke hutan, dan negara mengabaikan. Tindakan mengabaikan itu juga itu ada dua hal. Satu itu bagian dari kategorisasi kejahatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia bisa berat. Yang kedua itu kan sebenarnya dengan proses pemindahan seperti begitu, itu sama saja dengan bagian dari tindakan genosida yang dilakukan. Ini rentetan persoalan yang terjadi di Intan Jaya, dan teman-teman semua, terkhusus para warga di seluruh tanah Papua, ini masalah kita, ini masalah serius. Masalah serius, dan karena ini masalah serius, mari kita sama-sama itu selalu harus mengumandangkan tentang berbagai macam kejahatan-kejahatan negara seperti begini. Karena ini negara Indonesia ini negara yang sudah sangat jahat, negara yang penjajah, negara yang menerapkan misalnya tindakan premanisme, tindakan terorisme, tindakan apartheid, semua itu bersatu di situ hanya untuk bagaimana mereka ingin menguasai sumber daya alam dan tanah Papua, dan kemudian ingin untuk merampok tanah Papua besar-besaran di tanah Papua. Karena bagaimanapun status tanah Papua sebenarnya itu dalam perspektif hukum sendiri itu masih bermasalah. Nah, sehingga tindakan yang dilakukan itu sebenarnya tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan ilegal, tindakan-tindakan terorisme yang dilakukan. Jadi semua sumber daya alam yang dikerok, yang diambil dan segala macam itu bagian dari tindakan perampokan. Nah, negara Indonesia ini kan melakukan tindakan perampokan, dan itu sangat kejam, sangat jahat dan segala macam, yang mestinya itu kita sama-sama harus mulai bersuara dan terus mengkritisi bagian ini. Peristiwa Intan Jaya itu merupakan peristiwa yang menimpa seluruh bangsa Papua. Ini menyangkut martabat bangsa Papua, sehingga mari kita semua bersuara dengan lantang melawan kejahatan kolonial Indonesia. Salam sehat dan Tuhan berkati kita sekalian.